Di kedalaman kerajaan bawah air mereka, para raja naga yang perkasa gemetar ketakutan. Di depan mereka berjingkrak Sun Wukong, Raja Kera. Pengacau legendaris itu telah menetas dari batu, dididik dalam sihir ilahi, dan saat ini sedang mengacungkan senjata paling berharga milik Raja Naga. Staf ajaib ini yang awalnya cukup besar untuk mengukur kedalaman banjir besar, kini menuruti kemauan Raja Kera dan menyusut karena sentuhannya. Takut dengan kekuatan yang membingungkan ini, para naga dengan ramah mengizinkan Sun Wukong untuk menyimpan tongkatnya. Raja Kera menyimpan senjatanya dan dengan gembira kembali ke kerajaannya untuk menunjukkan harta karun ini kepada suku kera pejuangnya. Setelah perayaan mewah, Sun Wukong tertidur lelap. Namun saat dia mulai bermimpi, Raja Kera segera menyadari dua hal. Yang pertama adalah ini bukan tidur biasa. Yang kedua adalah dia tidak sendirian. Tiba-tiba dia mendapati dirinya terjebak dalam cengkeraman dua sosok mengerikan. Pada awalnya, Raja Kera tidak mengetahui siapa penculiknya. Namun saat mereka menyeretnya menuju gerbang kota, Sun Wukong menyadari keadaan sulitnya yang mematikan. Mereka adalah pengumpul jiwa yang bertugas mengangkut manusia ke alam kematian. Ini adalah wilayah kekuasaan para penguasa kematian yang tanpa ampun menyortir jiwa-jiwa dan merancang hukuman yang mengerikan. Dari sini, kerajaan kematian terbentang di hadapannya. Dia bisa melihat istana Raja Kematian dan jembatan dongeng yang melintasi Sungai Nehar. Penjaga jembatan adalah seorang wanita tua yang menawarkan semangkuk sup kepada jiwa-jiwa yang layak. Setelah minum roh-roh tersebut melupakan kehidupan mereka sebelumnya dan dikirim kembali ke dunia kehidupan dalam wujud baru. Jauh di bawah adalah jiwa-jiwa yang tidak layak untuk bereinkarnasi. Dalam labirin ruangan yang berbelit-belit ini, roh-roh malang harus menjalani hukuman yang tak ada habisnya. Mulai dari gunung yang ditusuk pisau tajam hingga genangan darah dan tong berisi minyak mendidih. Tapi Sun Wukong tidak mau menerima penyiksaan atau reinkarnasi. Saat para pengumpul jiwa berusaha menyeretnya melewati gerbang, Raja Kera mengeluarkan tongkatnya dan melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Teriakan perangnya dan dentang senjata bergema di seluruh dunia bawah. Merasakan adanya gangguan, 10 Raja Kematian menyerbu ke arahnya. Namun mereka belum pernah menemui perlawanan seperti itu dari jiwa yang fana. Makhluk apa yang tidak biasa ini? Dan apakah dia abadi dewa atau yang lainnya? Para penguasa membaca kitab kematian dan kehidupan, sebuah buku tebal yang menunjukkan waktu kematian setiap jiwa yang hidup. Tidak mengetahui kategori apa yang termasuk dalam makhluk aneh ini, para Raja Kematian berjuang untuk menemukan Sun Wukong pada awalnya. Tapi Raja Kera tahu kemana harus mencari. Sayangnya, catatan tersebut mengkonfirmasi klaim Death Lords. Sun Wukong dijadwalkan mati malam ini juga. Namun Raja Kera tidak takut. Ini bukan pertama kalinya dia menentang takdir dalam pencariannya akan kebijaksanaan dan kekuasaan. Pemberontakannya di masa lalu memberinya kekuatan untuk mengubah bentuk tubuhnya, mengendarai awan dengan kecepatan luar biasa, dan memerintah sukunya dengan sihir dan seni bela diri. Dalam krisis ini dia melihat peluang lain. Dengan jentikan jemarinya yang lincah, Raja Kera mencoret namanya sendiri dari buku. Sebelum Raja Kematian dapat menjawab, dia menemukan nama-nama suku monyetnya dan menghanyutkan mereka juga. Terbebas dari belenggu kematian, Sun Wukong mulai berjuang untuk keluar dari dunia bawah. Dia dengan cekatan mengalahkan segerombolan roh pemarah yang tak ada habisnya sebelum tersandung dalam perjalanan keluar kerajaan. Tepat sebelum dia menyentuh tanah, Sun Wukong tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Awalnya dia mengira perjalanan itu mungkin hanyalah mimpi, namun Raja Kera merasakan keabadian barunya melonjak dari atas kepalanya hingga ke ujung ekornya. Dengan teriakan kemenangan, dia membangunkan prajuritnya untuk berbagi petualangan terbarunya dan memulai perayaan lainnya. Untuk mengetahui lebih banyak kisah petualangan menantang maut di dunia bawah, lihatlah 2 mitos ini. Namun, pilihlah dengan hati-hati. Salah satunya tidak berakhir bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten ini, bagikan ke kabupaten.